진짜 예쁘다. 그러네. 내가 즐겁게 해줄게. 누구세요? 어? 김재원. 맞지? 잠에 들면 그날 있었던 일을 기억 장애가 미안. Cerita diawali dengan suasana kamar yang dipenuhi oleh catatan tempel atau sticky notes. Ini adalah Seo-yoon yang menderita amnesia anterograd akibat kecelakaan 8 Januari 2025. Seorang siswi kelas 2 di salah satu sekolah menengah atas di kota Seoul. Setiap kali terbangun dari tidur, ingatannya akan terhapus dan kembali ke titik sebelum kecelakaan. Oleh karena itu, rutinitas pertamanya setiap pagi adalah membaca instruksi di dinding dan memeriksa jurnal di komputernya untuk memahami siapa dirinya dan apa yang terjadi dalam hidupnya. Setelah menyelesaikan sarapan dan berpamitan kepada kedua orang tuanya, Seo-yoon bergegas menaiki bus sekolah yang telah menunggu di halte. Di dalam bus tersebut, seorang siswa bernama Jae-won tampak memperhatikan Seo-yoon secara diam-diam dengan tatapan yang penuh kecanggungan. Namun, di tengah perjalanan, sebuah insiden kecil tiba-tiba terjadi. Saat bus melakukan pengereman mendadak, guncangan tersebut membuat Seo-yoon kehilangan keseimbangannya. Dalam upaya refleks untuk menolong, Jae-won secara tidak sengaja justru menarik kuncir rambut Seo-yoon. Di lingkungan sekolah, Seo-yoon dikenal sebagai pribadi yang dingin dan sulit untuk didekati. Meskipun banyak siswa yang menaruh hati padanya, belum ada satupun yang berhasil memenangkan simpatinya. Suatu hari, saat hendak memasuki kelas, Jae-won melihat sekelompok siswa berandalan tengah merundung Dong-sik, teman sebangkunya. Setelah memastikan kondisi Dong-sik baik-baik saja, tanpa ragu, Jae-won langsung menghampiri kelompok tersebut dan meminta mereka dengan tegas untuk berhenti mengganggu rekannya. Secara tak terduga, salah satu siswa bernama Tae-hun menawarkan sebuah kesepakatan yang tidak lazim. Jika Jae-won mampu mengajak Seo-yoon berkencan, maka ia dan kelompoknya berjanji tidak akan pernah mengusik Dong-sik lagi. Awalnya Jae-won menolak tawaran tersebut, namun melihat ketakutan di wajah Dong-sik, ia pun terpaksa menyetujui kesepakatan itu. Dengan perasaan gugup dan disaksikan langsung oleh Tae-hun beserta kawan-kawannya, Jae-won mendatangi Seo-yoon dan langsung mengajaknya berkencan tanpa melalui proses perkenalan maupun pendekatan apapun sebelumnya. 나랑 사귈래? Namun, Jae-won sangat terkejut saat Seo-yoon langsung menerima ajakan kencannya tanpa keraguan. Entah karena sekadar iseng atau ada motif tersembunyi, kejadian tersebut seketika memicu kegemparan di seluruh sekolah. 좋아. 사귀자. 먼저 갈게. Usai jam pelajaran berakhir, Seo-yoon mendatangi Jae-won di kelasnya. Tanpa basa-basi, ia memberikan nomor ponselnya dan menyatakan bahwa terhitung sejak saat itu, mereka resmi menjalin hubungan kekasih. Pernyataan sepihak ini tentu membuat Jae-won menjadi semakin bingung. Untuk menghindari kesalahpahaman, Jae-won menjelaskan bahwa tujuannya mengajak kencan semata-mata hanya untuk melindungi Dong-sik dari gangguan Tae-hun dan kelompoknya. Ternyata, Seo-yoon tidak memedulikan alasan tersebut. Ia mengakui bahwa sebenarnya ia pun tidak menaruh rasa pada Jae-won, melainkan hanya ingin mencoba pengalaman baru dalam hidupnya. Keduanya pun akhirnya sepakat untuk tetap melanjutkan hubungan tersebut. Namun sebelum memulai, Seo-yoon mengajukan 3 syarat yang tidak lazim. Pertama, mereka hanya boleh berkomunikasi seperlunya. Kedua, mereka dilarang saling menyapa atau berbincang di lingkungan sekolah sebelum jam pulang. Syarat ketiga yang paling krusial adalah keduanya dilarang keras untuk saling jatuh cinta. Setelah kesepakatan tercapai, Seo-yoon mulai mewawancarai Jae-won mengenai berbagai hal, mulai dari selera makanan, musik, hingga kebiasaan kecil, lalu mencatat semuanya di dalam ponsel. Sesuai dengan janji yang telah dibuat, Jae-won pun tidak pernah sekalipun menyapa Seo-yoon selama berada di area sekolah
Pada jam istirahat, Jaewon tiba-tiba didatangi oleh Jimin, sahabat dekat Seohyun. Sebagai sahabat, Jimin tidak ingin Seohyun dipermainkan oleh pria manapun. Ia kemudian meminta nomor ponsel Jaewon dan memberikan peringatan tegas agar Jaewon tidak menyakiti perasaan Seohyun. Setelah jam sekolah usai, Seohyun mengajak Jaewon berkencan ke berbagai tempat. Dimulai dengan makan siang hingga berfoto bersama serta melakukan berbagai aktivitas menyenangkan lainnya. Meskipun hubungan mereka hanya sebatas kesepakatan, Seohyun seolah tidak ingin melewatkan setiap detik kebersamaannya dengan Jaewon. Setiap tawa dan kejadian sekecil apapun ia rekam serta catat dengan teliti di dalam laptopnya. Seohyun tampak sangat khawatir jika momen-momen indah tersebut akan hilang dan tidak dapat ia kenang kembali. Keesokan harinya, Dong-sik kembali menjadi sasaran perundungan oleh anggota kelompok Tae-hun. Namun, di luar dugaan, Tae-hun justru membela Dong-sik dan mengingatkan rekan-rekannya untuk menepati janji yang telah dibuat kepada Jaewon. Perubahan sikap Tae-hun tersebut memicu kekesalan teman-temannya hingga berujung pada pertikaian fisik, di mana Tae-hun akhirnya dikeroyok oleh kelompoknya sendiri. Jaewon yang kebetulan menyaksikan kejadian itu awalnya mencoba untuk tidak acuh karena ia tidak ingin terlibat masalah dengan kelompok berandalan tersebut. Namun, melihat kondisi Tae-hun yang sudah tidak berdaya, Jaewon akhirnya memutuskan untuk turun tangan membantunya. Sejak peristiwa itu, hubungan antara Jaewon dan Tae-hun menjadi sangat dekat. Di balik sikapnya yang acuh dan terkesan nakal, ternyata selama ini Tae-hun diam-diam mengagumi Jimin. Saat sedang menjalani pengobatan di UKS, alih-alih mengeluh kesakitan, Tae-hun justru memanfaatkan momen tersebut untuk menggoda Jimin. Sambil tersenyum, ia berujar bahwa dirinya rela terluka parah asalkan Jimin selalu berada di dekatnya. Ucapan Tae-hun yang tak terduga itu pun seketika membuat Jimin merasa gugup dan salah tingkah. Dalam kehidupan pribadinya, Jaewon ternyata telah kehilangan ibunya sejak ia masih duduk di bangku SMP. Kepergian sang ibu meninggalkan luka mendalam yang tidak pernah benar-benar pulih, terutama bagi ayahnya yang bernama Seong-hyun. Hingga kini, sang ayah masih terpuruk dalam kesedihan yang berlarut-larut. Melihat ayahnya yang terus terjebak dalam masa lalu, Jaewon dengan lembut mencoba membujuknya untuk mulai mengikhlaskan kepergian sang ibu. Hal itu ia lakukan bukan karena ingin melupakan kenangan yang ada, melainkan karena ia ingin ayahnya kembali melanjutkan hidup. Jaewon meyakinkan ayahnya bahwa mendiang ibunya pasti tidak ingin melihat sang suami terus tenggelam dalam duka. Ia ingin melihat ayahnya kembali tersenyum, kembali memegang kamera, dan memotret keindahan dunia sebagaimana yang sering mereka lakukan bersama dahulu. Di sekolah, Tae-hun yang merasa penasaran dengan dinamika hubungan antara Jaewon dan Seohyun mencoba bertanya mengapa keduanya selalu bersikap acuh seolah tidak saling mengenal. Dengan jujur, Jaewon menjelaskan bahwa sikap tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dan keinginan Seohyun. Melihat kegugupan pada raut wajah Jaewon, Tae-hun menyadari bahwa Jaewon belum memiliki pengalaman dalam menjalin hubungan asmara. Dengan gaya bicaranya yang khas, Tae-hun pun mulai memberikan nasihat yang kurang tepat. Ia menyarankan agar sebagai pria, Jaewon seharusnya bersikap lebih agresif dan tidak sepenuhnya tunduk pada keinginan pasangannya. Menurut pandangan Tae-hun, wanita pada umumnya lebih menyukai pria dengan karakter yang dominan, agresif, dan sedikit pembangkang. Di dalam perpustakaan yang hening, Jaewon dan Seohyun berbincang melalui tulisan di atas kertas guna menjaga ketenangan. 2 minggu mendatang, mereka akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Sebelum masa liburan tiba, Jaewon mengajak Seohyun berkencan ke sebuah lokasi yang istimewa. Mereka menikmati panorama pantai dari puncak sebuah bukit. Sambil menghidangkan makanan buatannya sendiri, Jaewon perlahan mulai berbagi cerita mengenai kehidupan pribadinya kepada Seohyun, termasuk rasa rindu yang mendalam atas kehilangan sosok ibunya. Jaewon mengakui bahwa ia merasa nyaman untuk bersikap terbuka hanya di hadapan Seohyun.
Hamparan laut yang indah dipadukan dengan hembusan angin yang tenang seketika menciptakan suasana romantis. Momen tersebut dipenuhi tawa bahagia yang menghangatkan suasana, sekaligus menumbuhkan kedekatan emosional di antara keduanya. 김재원. 봐놓은 자리 있는데 되게 예쁜데 한번 가볼래? Di tengah perjalanan pulang menggunakan bus, Seo Yun yang merasa kelelahan akhirnya tertidur di pundak Jaewon. Namun, sesaat setelah terbangun, Seo Yun mendadak diliputi kepanikan yang luar biasa. Ia tampak sama sekali tidak mengenali Jaewon. Seo Yun kemudian bergegas turun dari bus yang segera diikuti oleh Jaewon dengan perasaan bingung. Jaewon sangat terkejut menyadari bahwa Seo Yun benar-benar kehilangan ingatan tentang dirinya. 누구세요? Jaewon sempat berusaha mengejar bus yang kemudian dinaiki kembali oleh Seo Yun. Namun, langkahnya terhenti secara mendadak akibat rasa sesak yang menyerang dadanya. Di dalam bus, Seo Yun segera menghubungi Jimin untuk menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya. Setelah itu, pandangannya tertuju pada sebuah catatan di ponsel mengenai seseorang yang harus selalu ia ingat. Melalui catatan itulah, Seo Yun perlahan dapat merangkai kembali kenangannya bersama Jaewon. Pada momen inilah terungkap bahwa Seo Yun pernah mengalami kecelakaan mobil yang mengakibatkan gangguan pada memori otaknya. Setiap kali terbangun dari tidur, Seo Yun hanya mampu mengingat peristiwa yang terjadi sebelum kecelakaan tersebut. Kondisi inilah yang mengharuskannya mencatat setiap detail mengenai Jaewon. Setelah berhasil merangkai kembali ingatannya, Seo Yun menunggu Jaewon di sebuah persimpangan. Dengan suara terbata-bata, ia menyampaikan permohonan maaf dan mencoba menjelaskan kondisi medis yang dialaminya. Seo Yun juga mengaku bahwa pada awalnya ia hanya berniat memanfaatkan Jaewon. Namun dengan tenang, Jaewon menanggapi bahwa ia sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan, ia rela jika Seo Yun tetap ingin memanfaatkannya. Jaewon kemudian mengajukan satu permintaan. Ia memohon agar Seo Yun tidak mencatat kejadian pahit di persimpangan itu ke dalam jurnalnya. Hal ini ia lakukan bukan karena enggan menerima kenyataan, melainkan karena ia khawatir memori tentang kesedihan tersebut akan mengikis kehangatan yang telah mereka lalui bersama. 김재원. 맞지? 잠에 들면 그날 있었던 일을 기억 장애가 미안. Keesokan harinya, Jimin mengajak Jaewon bertemu untuk membahas lebih dalam mengenai kondisi kesehatan Seo Yun. Jimin meminta Jaewon untuk merahasiakan penyakit tersebut karena khawatir akan ada pihak yang memanfaatkan kondisi kerentanan Seo Yun. Dalam kesempatan itu, Jimin juga menanyakan perihal status Seo Yun di mata Jaewon. Dengan tulus, Jaewon menjawab bahwa ia tidak pernah menuntut status, imbalan, atau apapun. Fokus utamanya hanyalah menjadi sosok yang senantiasa membawa kebahagiaan bagi Seo Yun. Bahkan jika Seo Yun kembali melupakan segalanya, Jaewon berjanji akan selalu ada untuk menciptakan kenangan-kenangan baru bersamanya. Mendengar penjelasan tersebut, Jimin akhirnya menyadari betapa dalam ketulusan cinta Jaewon terhadap Seo Yun. Di sisi lain, Taehoon yang telah mengetahui jadwal kencan Jaewon dan Seo Yun memutuskan untuk mengikuti mereka secara diam-diam. Tujuannya tidak lain adalah agar ia memiliki kesempatan untuk mendekati Jimin. Saat itu, Jaewon berencana mengajak Seo Yun dan Jimin mengunjungi tempat yang diinginkan oleh Seo Yun. Ketika ditanya mengenai destinasi tujuannya, Seo Yun secara spontan menjawab bahwa ia ingin melihat penguin di Oceanarium. Pada momen tersebut, Seo Yun tentu tidak menyadari bahwa Jaewon sebenarnya sudah mengetahui kondisi medis yang ia derita. Setibanya di Oceanarium, sayangnya Seo Yun tidak dapat bertemu dengan penguin yang sangat ingin ia lihat. Meski demikian, mereka melanjutkan perjalanan menuju pantai untuk meneruskan kencan tersebut. Di sana, mereka kembali mengukir momen-momen indah sembari bermain di tepian ombak dengan penuh kegembiraan.
Ditemani semburat cahaya senja, suasana seketika berubah menjadi haru dan canggung saat Jaewon berlutut untuk mengikat tali sepatu Seo-yun yang terlepas. Keduanya seolah semakin terjebak dalam pesona cinta yang mendalam. Sebelum mereka berpisah hari itu, Jaewon mengucapkan sebuah kalimat romantis yang seketika membuat Seo-yun tersipu malu dan salah tingkah. 진짜 예쁘다. 그러네. 내가 즐겁게 해줄게. Keesokan harinya, Jaewon meminta Seo-yun dan Jimin untuk menemuinya di sebuah lokasi yang telah ditentukan. Ternyata, Jaewon telah mempersiapkan sebuah kejutan istimewa. Setibanya di sana, Seo-yun dan Jimin disambut oleh Jaewon dan Taehoon yang mengenakan kostum penguin. Seperti biasa, Seo-yun segera mengabadikan momen berharga tersebut melalui ponselnya. Sebelum beristirahat di malam hari, Seo-yun tidak lupa mencatat seluruh kejadian hari itu ke dalam laptopnya. Ia menuangkan setiap detail kecil, setiap tawa, dan kehangatan yang tercipta. Karena tidak ingin melewatkan satupun kenangan indah bersama Jaewon. Beberapa waktu kemudian, Jaewon mengundang Seo-yun, Jimin, dan Taehoon untuk berkunjung ke studio foto milik ayahnya. Mengetahui bahwa putranya kini telah memiliki kekasih, sang ayah turut merasa bahagia. Namun, di balik senyuman tersebut, sang ayah memberikan peringatan agar Jaewon senantiasa menjaga kondisi kesehatannya. Meski jenis penyakit yang diderita Jaewon belum terungkap sepenuhnya, raut kecemasan tampak jelas di wajah sang ayah. Di sisi lain, ibu Seo-yun mulai mengkhawatirkan kondisi putrinya yang belakangan ini tampak gelisah dan kesulitan tidur. Karena merasa cemas, sang ibu pun menyampaikan kegelisahannya tersebut kepada Jimin. Di sekolah, Jimin menceritakan semua kekhawatiran ibu Seo-yun kepada Jaewon. Sebagai sahabat karib, Jimin sangat memahami beban yang sedang disembunyikan oleh Seo-yun, terutama ketakutannya akan kehilangan memori indah yang telah mereka lalui bersama. Hal itulah yang memicu Seo-yun untuk terus memaksa dirinya tetap terjaga dan menghindari tidur. Meski kondisi fisiknya tampak sangat lelah di hadapan Jaewon, Seo-yun selalu berusaha menampilkan senyum terbaiknya. Di sisi lain, Jaewon pun bersikap seolah-olah ia tidak mengetahui kegelisahan yang tengah disembunyikan oleh Seo-yun. Sejak saat itu, Jaewon mulai menelusuri berbagai referensi medis di internet mengenai penyakit yang diderita Seo-yun. Tanpa kenal lelah, ia mempelajari setiap artikel dengan harapan dapat menemukan solusi atau cara untuk menyembuhkan kekasihnya tersebut. Sepulang sekolah, Jaewon memberikan sebuah hadiah spesial berupa ukiran akrilik yang ia buat di studio milik ayahnya. Ukiran tersebut membentuk siluet wajah Seo-yun. Di luar dugaan, ternyata Seo-yun juga telah menyiapkan hadiah serupa, yakni ukiran sosok Jaewon. Pada momen itu, Seo-yun tanpa sengaja bercerita bahwa saat duduk di bangku SMP, ia memiliki bakat luar biasa di bidang seni. Namun kini, ia merasa bakat tersebut telah pudar seiring dengan hilangnya ingatan masa lalunya. Setelah terdiam sejenak, Jaewon mulai menjelaskan berbagai hal yang telah ia pelajari mengenai mekanisme ingatan manusia. Ia berargumen bahwa sebuah kenangan tidak hanya tersimpan secara fisik di dalam otak, melainkan juga tertanam jauh di dalam jiwa. Itulah sebabnya, meskipun seseorang mengalami amnesia, ia tetap mampu melakukan berbagai aktivitas yang telah menjadi kebiasaan atau memori prosedural. Penjelasan Jaewon tersebut seketika membangkitkan kembali harapan yang sempat padam di hati Seo-yun, sebuah harapan bahwa ingatannya dapat pulih seperti sedia kala. Sejak saat itu, Seo-yun mulai melatih daya ingatnya secara intensif menggunakan berbagai metode yang ia pelajari melalui internet. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Seo-yun dan Jaewon pun semakin diwarnai oleh nuansa romantis yang mendalam. Sesuai dengan janjinya, Jaewon senantiasa berhasil menghadirkan tawa dan kebahagiaan di wajah Seo-yun.
Hubungan yang semula diawali dari sebuah ketidaksengajaan tersebut kini telah bertransformasi menjadi sebuah ikatan emosional yang sulit untuk dipisahkan. Seiring berjalannya waktu, Seo-yun mengajak Jae-won untuk berkencan di festival kembang api musim panas. Ia juga turut mengundang Jimin dan Taehoon yang kini telah resmi menjalin hubungan asmara. Setelah berkeliling dan menikmati berbagai hidangan yang tersedia, Jimin yang peka terhadap situasi segera menarik Taehoon untuk memisahkan diri ke lokasi lain. Hal tersebut ia lakukan dengan sengaja agar Seo-yun dan Jae-won memiliki waktu yang lebih leluasa untuk menikmati kebersamaan mereka. Jae-won kemudian mengajak Seo-yun menaiki sebuah kapal pesiar sembari menyaksikan gemerlap cahaya kembang api yang mulai menghias langit malam. Di tengah suasana yang dipenuhi perasaan kasih, perlahan tangan mereka saling menggenggam tanpa perlu sepatah kata pun. Momen tersebut menjadi simbol bahwa hati keduanya kini telah menyatu dalam sebuah ikatan cinta yang mendalam. 나 너한테 선물 줄 거 있는데 안 까먹고 쓸 거야. 예쁘다. Pada suatu pagi, sebagaimana rutinitas biasanya, Seo-yun terbangun dan segera membaca satu persatu catatan pengingat yang tertempel di dinding kamar serta di dalam laptopnya. Namun, ia menemukan kejanggalan. Catatan tersebut hanya berisi informasi mengenai Jimin, Taehoon, dan momen-momen yang mereka lalui bersama. Seluruh catatan mengenai kebersamaannya dengan Jae-won telah menghilang tanpa jejak. Pada saat itu, Seo-yun sempat merasakan sebuah getaran emosional yang tertinggal di lubuk hatinya. Namun sayangnya, ia sama sekali tidak mampu mengingat satupun kenangan tentang Jae-won. Seo-yun pun kembali menjalani rutinitas sekolahnya tanpa kehadiran Jae-won. Hingga tiba masa liburan kenaikan kelas, Seo-yun tanpa sengaja bertanya kepada Jimin mengenai sosok pria yang ada di dalam lukisannya. Mendengar pertanyaan itu, Jimin seketika terdiam 1000 bahasa. Ia tampak seolah tengah menyembunyikan sebuah rahasia besar dari Seo-yun. Pada saat itulah terungkap fakta bahwa sebelumnya Jae-won sempat menceritakan kepada Jimin mengenai kelainan jantung yang dideritanya sejak lahir. Setiap bulan Jae-won rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, namun belakangan ini tim medis menyatakan bahwa kondisi jantungnya kian melemah. Menyadari bahwa sisa usianya tidak akan lama lagi, Jae-won menitipkan sebuah permintaan terakhir kepada Jimin. Ia memohon agar Jimin bersedia menghapus seluruh jejak kenangan tentang dirinya dari jurnal milik Seo-yun jika kelak ia tiada. Hal ini dilakukan Jae-won karena ia tidak ingin Seo-yun terus terbelenggu dalam kenangan yang hanya akan mengoreskan luka mendalam di hatinya. Bagi Jae-won, biarlah seluruh memori indah itu memudar dan terlupakan, asalkan Seo-yun dapat terus melanjutkan hidup dalam kebahagiaan. 1 minggu setelah pertemuan tersebut, Jae-won akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Kepergian Jae-won seketika menghancurkan dunia Seo-yun. Di saat ia baru saja menemukan arti cinta sejati, takdir justru merenggut sosok tersebut dari hidupnya. Melihat kondisi Seo-yun yang sangat terpukul seusai menghadiri prosesi pemakaman, Jimin mengajak Seo-yun untuk menginap di kediamannya guna menenangkan diri. Demi menepati janji terakhirnya kepada Jae-won, Jimin kemudian diam-diam memasuki kamar Seo-yun. Sambil menahan kesedihan yang mendalam, ia melepaskan seluruh catatan mengenai Jae-won yang tertempel di dinding dan menghapus semua data kenangan yang tersimpan di dalam laptop Seo-yun. Tindakan inilah yang menyebabkan Seo-yun tidak lagi mampu mengingat keberadaan Jae-won dalam hidupnya. Saat sedang sarapan bersama kedua orang tuanya, Seo-yun tiba-tiba menceritakan peristiwa yang ia alami malam sebelumnya. Pengakuan tersebut tentu mengejutkan kedua orang tuanya, yang kemudian segera membawa Seo-yun ke dokter untuk memeriksakan kondisinya. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan medis, secara tak terduga dokter menyimpulkan bahwa daya ingat Seo-yun perlahan mulai menunjukkan pemulihan.
Sepulang dari rumah sakit, Seo Yoon segera mengabarkan kondisi tersebut kepada Jimin, termasuk fakta bahwa ia masih mengingat seluruh kejadian yang dialaminya kemarin secara utuh. Seo Yoon kemudian mencurahkan isi hatinya mengenai sebuah perasaan yang terus mengusik batinnya tentang sekilas kenangan krusial yang sulit ia deskripsikan. Seluruh potongan memori tersebut tertuju pada sosok pria yang tak lain adalah Jae-won. Sambil menyampaikan permohonan maaf, Jimin akhirnya menyerahkan kembali seluruh catatan mengenai Jae-won. Seiring dengan linangan air mata, Seo Yoon perlahan mulai mengenang kembali kebersamaannya dengan Jae-won tentang setiap momen indah serta romansa cinta yang telah mereka bangun bersama. Seo Yoon kemudian memutuskan untuk mengunjungi setiap tempat yang pernah ia singgahi bersama Jae-won dahulu. Di setiap tempat yang ia singgahi, satu demi satu kenangan lama pun seolah hidup kembali. Seo Yoon dapat merasakan kehadiran Jae-won seakan-akan sosoknya berada tepat di hadapannya. Kini, di saat dunia perlahan melupakan keberadaan Jae-won, Seo Yoon justru mulai mengingatnya kembali dengan sangat jelas. Detail demi detail serta momen demi momen terasa begitu nyata, menghiasi jejak perjalanan cinta mereka berdua. Sebab pada hakikatnya, ingatan manusia mungkin akan memudar seiring berjalannya waktu, namun tidak dengan cinta tulus yang akan selalu menetap indah di dalam jiwa.